Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Sadaria dengan NIM F1D1 22032, Afkan Dwi Anggara dengan NIM F1D1 22010, Rahma Fitriani dengan NIM F1D1 22058, Syahrul Zaki Muhammad dengan NIM F1D1 22036, dan Rehan Saputra dengan NIM F1D1 22006. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai judul yang bertemakan Ramadan dan Idul Fitri dengan topik yang kami bahas yaitu peran ibadah puasa dan sholat tarawih dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Baiklah, latar belakang akan dibacakan oleh Saudara Afkan. Kepada Afkan kami persilahkan. Latar belakang. Perkembangan zaman banyak menimbulkan perubahan dan kemajuan di berbagai segi kehidupan dalam masyarakat. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat pada banyak kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, dan industri, kehidupan religius pun mengalami kemajuan atau perubahan pula. Pada sisi lain, kelihatan pula bahwa perkembangan yang pesat itu mengakibatkan adanya perubahan besar dalam tuntunan hidup dan telah pula mengubah pandangan hidup manusia terhadap makna hidup itu sendiri. Bahkan telah mengubah pula falsafah hidup dan sikap manusia terhadap hidup. Dampak dari perkembangan teknologi dan pengetahuan alam yang cepat pada abad sekarang ini telah menyebabkan hidup semakin sulit, ketat, dan kompleks. Pada zaman modern ini, kesenangan dan segala fasilitas hidup hampir terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk mengeluh dan menderita. Tapi apa yang terjadi? Kesenangan dan fasilitas hidup itu tidak mampu mendatangkan kebahagiaan. Bahkan yang tampak mewarnai zaman modern yaitu kecemasan, kegelisahan, dan kehilangan ketenteraman batin yang menimbulkan bermacam-macam problem kontradiksi. Dalam hubungannya dengan aspek rohania, seseorang sangat berhubungan erat dengan kebutuhan perkembangan jiwa dan mental seseorang. Oleh karena itu, aspek tersebut tidak kalah penting dari aspek-aspek lainnya. Sementara itu, kesehatan mental yang diketahui bersama adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Kesehatan mental bertujuan untuk mencegah timbulnya gangguan atau penyakit jiwa dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi seseorang, yaitu perasaan, pikiran, kelakuan, dan kesehatan badan. Terima kasih kepada Saudara Afkan. Kemudian rumusan masalah dan tujuan akan dibacakan oleh Saudara Rehan. Kepada Rehan kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada Siti Sadaria selaku moderator. Baiklah, rumusan masalah yang kami dapat. 1. Apakah kriteria kesehatan mental? 2. Apakah puasa berhubungan dengan kesehatan mental? 3. Apakah sholat berhubungan dengan kesehatan mental dalam Al-Quran? Dan keempat, apakah manfaat dari puasa dan sholat terhadap kesehatan mental dan spiritual? Baik, tujuan yang kami dapat. 1. Untuk mengetahui kriteria kesehatan mental. 2. Untuk mengetahui hubungan puasa dan kesehatan mental. 3. Untuk mengetahui hubungan sholat tarawih dengan kesehatan mental dalam Al-Quran. Dan yang keempat, untuk mengetahui hubungan sholat tarawih dan kesehatan mental dalam Al-Quran. Terima kasih kepada Saudara Rehan Saputra. Kemudian pembahasan mengenai kriteria dari kesehatan mental akan dibacakan oleh Saudara Zaki. Kepada Zaki kami persilahkan. Baik, terima kasih, Ria. Kriteria mental yang sehat. Telah menjadi kesepakatan dunia bahwa yang disebut sehat adalah sehat fisik, mental, dan sosial. Mengenali orang yang sehat secara fisik dan sosial lebih mudah daripada mengenali sehat secara mental. Demikian pula lebih mudah mendiagnosa orang-orang yang sakit secara fisik maupun sosial daripada sakit secara mental. Namun yang pasti antara ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Apabila salah satunya mengalami gangguan, maka yang lain pun ikut terganggu, meskipun gradasinya bisa berbeda-beda pada setiap kasus dan atau setiap orang. Menurut Abdul Aziz El Kushi, kriteria mental yang sehat adalah sebagai berikut. 1.
keserasian yang sempurna atau integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam. 2. Kemampuan untuk menghadapi goncangan-goncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada setiap B. Kriteria mental yang tidak sehat. Seseorang atau sekelompok orang yang profil kepribadiannya menyimpang jauh dari kriteria-kriteria mental yang sehat di atas, maka orang atau kelompok-kelompok orang itu dapat dipandang sebagai pribadi-pribadi yang tidak sehat mentalnya, atau dengan kata lain mengalami gangguan mental, dan sebagainya. 4. Dalam ungkapan M. Usman Najati, gangguan mental itu disebabkan oleh tiadanya harmoni atau keselarasan antara aspek-aspek material dan spiritual dalam diri manusia. Secara operasional, pendekatan untuk membersihkan jiwa itu yang berarti pendekatan untuk mewujudkan kehidupan mental yang sehat. Ialah dengan mengaktualisasikan di dalam diri potensi-potensi nur ilahiyah, ruh ilahiyah, nafsu ilahiyah, akal ilahiyah, dan indera ilahiyah. Indikasi adanya gangguan psikologi dan tidak sehatnya mental di atas disebabkan karena penyimpangan perilaku seseorang dari tuntunan, bimbingan, dan pimpinan fitrah ilahiyah, Al-Quran, dan ketauladan nubuwah, as-sunnah. Sikap dan perilaku penyimpangan itu akan berakibat sangat buruk bagi diri seseorang dan lingkungannya, baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun secara horizontal dengan sesama manusia. Terima kasih kepada Saudara Zaki. Kemudian pembahasan mengenai hubungan puasa dengan kesehatan mental akan dibacakan oleh Saudari Rahma Fitriadi. Pada Rahma, kami persilahkan. Baik. 2. Hubungan puasa dengan kesehatan mental. Puasa dari segi bahasa berarti menahan atau al-insan dan mencegah atau al-ma'un. Dari sesuatu dengan kata lain yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya tidak makan dan tidak minum, dengan sengaja, atau terutama yang bertalian dengan agama. Dalam hukum Islam, puasa berarti menahan, berpantang atau mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar atau waktu subuh hingga terbenam matahari atau waktu maghrib. Adapun definisi puasa menurut Yusuf Al-Qadal adalah mencegah kemauan dari makan minum, bersetubuh dengan istri sehari penuh mulai terbit fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam puasa juga terdapat pendidikan dan pembinaan jiwa, serta obat bagi banyak penyakit psikis atau fisik. Jadi, menahan makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sebulan Ramadan penuh merupakan pelatihan bagi manusia dalam melawan dan mengendalikan syahwatnya, serta dapat menebarkan semangat ketakwaan. Tiga, hubungan sholat tarawih dengan kesehatan mental dalam Al-Quran. Menurut Syed, sholat tarawih seperti halnya sholat yang dilakukan oleh umat Islam memiliki efek yang sama pada tubuh dan pikiran seperti olahraga ringan. Sholat tarawih meningkatkan suasana hati, pikiran, dan perilaku dengan cara yang sama seperti olahraga. Tarawih menimbulkan energi yang lebih besar, mengurangi kecemasan dan depresi, mengurangi suasana hati, memengaruhi suasana hati dengan baik dan berkontribusi pada harga diri dan aura kepercayaan diri, serta meningkatkan daya ingat pada orang tua, terutama dengan pengulangan ayat
yang konstan. Kondisi pikiran yang rileks yang dicapai melalui tarawih mungkin sebagian disebabkan oleh respons kimiawi otak terhadap kombinasi 8 aktivitas otot yang berulang dengan pengulangan kata-kata yang diucapkan selama periode waktu tertentu. Latihan fisik, tetapi juga aktivitas lain seperti sholat, mengarah pada sekresi neurotransmitter seperti endorfin dan ensefalin yang secara positif mempengaruhi otak. Shen menyebut dalam esainya bahwa tarawih membantu mencapai respon relaksi otak. Respon relaksi adalah teori yang dikembangkan oleh seorang profesor Harvard, Herbert Benson, yang mempelajari dampak spiritualitas bagi kesehatan fisik. Karya Benson berfungsi sebagai jembatan antara agama dan kedokteran serta pikiran dan tubuh. Baiklah, pembahasan yang mengenai manfaat puasa dan sholat tarawih terhadap kesehatan mental dan spiritual akan dibacakan oleh Saudara Rehan Saputra. Pada Rehan kami persilahkan. Baiklah, terima kasih pada Siti Sadria. Pembahasan 3, hubungan sholat tarawih dengan Baiklah, terima kasih. 4, mengetahui manfaat puasa dan sholat tarawih terhadap kesehatan mental dan spiritual. Sesungguhnya hakikat dari berpuasa adalah menahan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu tersebut adalah musuh senantiasa setiap insan yang bertakwa. Dan dari puasa itu ada banyak sekali hikmah yang bisa ditemukan dan dikaji. Seharusnya dalam hal fisik, yaitu menyehatkan fisik manusia. Juga dalam masalah kejiwaan, beberapa hikmah yang telah diteliti dan dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut. A. Hikmah puasa bagi kesehatan fisik. Puasa ditinjau dari kesehatan fisik banyak mengandung hikmah atau manfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Manfaat puasa bagi kesehatan dapat dibuktikan secara empiris ilmiah. Meski harus menahan makan dan minum sekitar 12-24 jam, apabila orang lapar, perutnya akan memberikan refleks ke otak secara fisiologis. Dengan adanya pemberitahuan tadi, otak akan memerintahkan kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Zat inilah yang akan menimbulkan rasa nyeri, khususnya bagi penderita MAG. Tapi bagi orang yang berpuasa, rasa sakit tersebut tidak timbul karena otak akan memerintahkan pada kelenjar perut untuk mengeluarkan enzim tadi. Dari berbagai penelitian, berpuasa terbukti memberi kesempatan beristirahat bagi organ pencernaan, termasuk sistem enzim maupun hormon. Dalam keadaan tidak berpuasa, sistem pencernaan dalam perut terus aktif mencerna dan memakan, hingga tak sempat beristirahat. Dan ampas yang tersisa menumpuk dan bisa menjadi racun bagi tubuh. Selama berpuasa, sistem pencernaan akan beristirahat dan memberi kesempatan bagi sel-sel tubuh, khususnya bagian pencernaan, untuk memperbaiki diri. Puasa juga bisa menghindarkan kita dari potensi terkena serangan jantung, karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormon katekolamin dan darah karena kemampuan mengendalikan diri saat berpuasa. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil diskusi ini yaitu yang pertama, kesehatan mental merupakan kesehatan jiwa yang memasalahkan kehidupan kerohanian yang sehat dan memandang pribadi manusia sebagai satu totalitas psikofisik yang kompleks. Manusia menyadari potensi dirinya sendiri dapat menghadapi tekanan yang normal dalam kehidupan. Yang kedua, saat berpuasa orang cenderung membuat jadwal makan yang lebih baik.
konsumsi makanan yang juga lebih teratur. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa menurunkan dari sejumlah karbohidrat, lemak selama beberapa minggu dapat meningkatkan kemampuan kita berpikir dengan baik. Emosi kita akan terkontrol dengan lebih baik. Baiklah, slide selanjutnya kepada Saudara Afkan. Tiga. Salat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan satu namyang menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara hamba dan Tuhannya. Dalam salat, hamba seolah berada di hadapan Tuhannya dan dengan penuh kekhusyukan memohon banyak hal kepadanya. 4. Manfaat puasa untuk kesehatan mental yaitu bisa meningkatkan willpower saat puasa. Kamu akan terlatih dan terbiasa untuk memiliki tekad yang kuat. Menahan makan dan minum satu hari penuh bukan sesuatu yang mudah. Namun kamu bisa melaluinya karena terbiasa. Dan manfaat tarawih adalah dapat menimbulkan energi yang lebih besar, mengurangi kecemasan dan depresi, mempengaruhi suasana hati dengan baik dan berkontribusi pada harga diri dan aura kepercayaan diri, serta meningkatkan daya ingat pada orang tua terutama dengan pengulangan ayat yang konstan. Kondisi pikiran yang rileks yang dicapai melalui tarawih mungkin sebagian disebabkan oleh respon kimiawi otak terhadap kombinasi aktivitas otak yang berulang dengan penggunaan kata-kata yang diucapkan selama periode waktu tertentu. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami mengenai Ramadan dan Idul Fitri. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.